Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari kontak langsung sesama rekan, teman, kerabat dan saudara. Karena hanya dengan menghindari kontak langsung, virus corona bisa diputuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua, saya akan membuka presentasi kami tentang sikap manusia menghadapi pandemik fatigu. Yang kita tahu, selama setahun ini kita telah menghadapi masa pandemi yang sangat menyulitkan buat manusia, terutama di Indonesia. Sejak Maret 2020, kita mulai mengalami segala hal yang membuat kita menjadi terpuruk. Bahkan sampai kita tidak percaya lagi akan hal yang dinamakan pandemi. Sampai saatnya kesalahan manusia lelah dengan apa yang disebabkan oleh pandemi ini, sampai mereka tidak lagi mementingkan sesuatu dan larangan-larangan yang ada di saat pandemi seperti ini. Inilah yang kami akan bahas dalam sikap manusia menghadapi pandemi fatigu. Let's introduce the presentation. Halo sahabat mahasiswa. Jika kali ini kita bahas COVID-19, maka sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Nah, menurut Dr. Rizal Fadli, virus corona ini bermula dari Wuhan, Cina. Dan virus corona ini masuk di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma dan Amigos Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga Indonesia saja, tapi juga multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Setelah kalian mengetahui panjang lebar mengapa dan bagaimana bisa pandemi COVID-19 ini muncul sebagai virus mematikan di dunia, selanjutnya kita akan membahas salah satu fenomena yang terjadi saat pandemi COVID-19. Ya, salah satu fenomenanya ini adalah kelelahan pandemi atau pandemic fatigue. Pandemic fatigue atau kelelahan pandemi sudah banyak terjadi oleh banyak sekali manusia di belahan dunia manapun. Sebab apa? Karena kelelahan pandemi ini sudah menjadi fenomena yang sudah biasa terjadi. Lalu, apa faktor yang melatar belakangi fenomena seperti ini? Banyak sekali faktornya. Salah satunya adalah yang paling menjadi faktor utamanya, yakni kelelahan psikologi. Ya, kelelahan psikologi menjadikan faktor utama adanya kelelahan pandemi.
Ketika seseorang tidak menemukan titik berakhirnya pandemi, ketika seseorang sudah muak akan adanya pandemi, ketika seseorang sudah bosan akan adanya pandemi, karena mereka sudah dibebani oleh beberapa peraturan dan kebijakan, anggap seperti lockdown, PSBB, bahkan tidak bisa bersekolah, bekerja, bahkan tidak bisa mobilitas dengan sempurna, akhirnya beban psikologis mereka semakin tertekan. Seperti apa? Yakni keputusasaan yang melanda manusia-manusia dimanapun. Akhirnya mereka merasakan kelelahan menghadapi pandemi. Inilah faktor utama terjadinya pandemi fatigue. Sebuah penelitian di kota Istanbul, Turki mengatakan bahwa 64,1% manusia di sana atau warga di sana sangat mengalami beban psikologis disebabkan oleh pandemi. Mereka merasa stres dan putus asa. Oleh sebabnya, faktor utamanya yakni adalah kelelahan psikologis. Terima kasih. Nah teman-teman, ada beberapa tips menghadapi pandemi fakta gua. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu dampak yang dapat ditimbulkan pandemi fakta gua adalah membuat seseorang mulai tidak mematuhi protokol kesehatan. Padahal protokol kesehatan kini menjadi kunci utama untuk menekankan angka penularan COVID-19. Nah, ada beberapa tips yang mampu meringankan pandemi faktor gua yang sedang kamu alami saat ini. Nah, berikut tipsnya. Poin 1. Renungkan dan terima. Coba luangkan waktu untuk introspeksi diri sendiri dan renungkan apa yang akan kamu lakukan serta konsekuensinya. Bila kamu merasa jengkel, tidak sabar, marah, lelah, ataupun cemas, terimalah bahwa semua yang sedang kamu hadapi ini normal dan dapat dimengerti selama masa sulit ini. Pikirkan bahwa apa yang kamu alami saat ini adalah hal yang wajar dan bukan kamu saja yang merasakan hal tersebut. Berlatih pernapasan kedengarannya memang sepele, tetapi latihan pernapasan adalah cara paling sederhana untuk mengurangi stres dan kecemasan. Mulai menarik napas dalam-dalam secara perlahan dan kemudian hembuskan secara perlahan pula. Lakukan latihan pernapasan sederhana ini setidaknya 3 kali sehari. Pernapasan dapat membantu kamu dalam mengelola respon kecemasan pada tingkat fisik, fisiologis, dan mental. Ketiga, hindari melakukan doomscrolling. Pernah mendengar istilah doomscrolling? Doomscrolling adalah kecenderungan menelusuri media sosial secara terus-menerus, terutama untuk mencari berita-berita negatif. Bila terus dilakukan, kebiasaan ini dapat menimbulkan efek fisik maupun psikis. Pandemi COVID memang memaksa kamu untuk tetap di rumah saja, dan salah satu hiburan yang praktis, kamu dapat membuka media sosial. Namun, sebaiknya menghindari untuk sengaja mencari atau mendengarkan cerita negatif di TV ataupun di media sosial. Pasalnya, doomscrolling justru dapat meningkatkan rasa takut, ketidakpastian, kecemasan, dan kelelahan. Jika kamu merasa sudah terjerumus ke dalam doomscrolling, sebaiknya jauhi media sosial terlebih dahulu. Caranya, kamu bisa menghapus aplikasi atau media sosial yang ada di smartphone-mu atau mematikan notifikasi dari aplikasi-aplikasi tersebut. Bila kamu tidak sengaja menonton acara berita yang membuat kamu stres, sebaiknya kamu langsung mematikan TV dan alihkan ke aktivitas lainnya, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau sengaja menonton acara atau film yang menghibur. Nah, untuk yang nomor 4 adalah memulihkan energi selama masa-masa sulit. Kamu mungkin perlu sengaja menambahkan waktu istirahat untuk memulihkan dan mengisi kembali energi fisik maupun mental. Istirahat yang dimaksudkan di sini bukan berarti tidur lebih lama ya. Kamu bisa beristirahat dari aktivitas yang menjenuhkan dan menggantinya dengan hal-hal yang menenangkan. Duduk di sofa sambil maraton film, memasak makanan favorit, atau sekedar mendengarkan lagu favorit kamu di tempat tidur. Faktor-faktor seperti usia, kondisi fisik, status mental, dan jenis kelamin mempengaruhi pengalaman kelelahan seseorang. Faktor lain karena stres yang berlebihan, olahraga, atau reaksi patologis apapun.
Kondisi seperti gerakan fisik yang dibatasi, lockdown, isolasi diri, dan isolasi sosial juga berdampak negatif terhadap mental seseorang yang menyebabkan kelelahan. Kelelahan karena pandemi dapat menyebabkan masalah seperti masalah tidur, kabut otak, kurangnya motivasi, menarik diri dari berbagai hal, dan peningkatan emosi dengan orang lain. Poin kelima yaitu tidur yang cukup. Tidur yang cukup minimal 7 jam sehari dapat membantu mengurangi kelelahan psikologis. Yang keenam adalah olahraga. Olahraga setiap hari bisa meningkatkan kekebalan tubuh Anda dan juga memberikan manfaat dalam hal psikologis. Olahraga bisa menurunkan stres dengan cara menenangkan pikiran Anda. Habiskan waktu bersama keluarga dan teman dengan melalui sumber digital, seperti telepon ataupun panggilan video. Dengan ini dapat mencegah perasaan terisolasi dan dengan demikian dapat mencegah kelelahan. Menerima kondisi emosi. Pandemi telah membuat orang merasa campur aduk, stres akibat penyebaran virus dan rasa kesepian akibat jauh dari keluarga atau karena mengisolasi diri. Terima emosi Anda dengan cara yang positif, karena mengabaikannya dapat menyebabkan stres fisik atau menyebabkan yang lebih kronis seperti depresi. Mari sama-sama kita mencegah penularan COVID-19 dengan cara 5M dan mencegah fatigue syndrome di masa pandemi ini. Yang dapat kami sampaikan dari kelompok 24, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.